kami dari kelompok 1 dari kelas 6 Madrasah Muallim Muallimat Hasatut Tulab akan mempresentasikan tentang kitab Ahkam Syaidi wa Tibai wal Ayah wal Akhbah pada kitab Al-Bajuri. Di sini saya Asraful Ibad akan sebagai qori pembaca dari makna dapat kitab, dan di samping saya Sabil Halih sebagai mubayyin, dan di sampingnya lagi Ali Al-Badli sebagai mufassin atau penjelasan. Jadi langsung saja dimulai dari qori pembacaan bacaan redaksi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Syaidi wa Tibai wal Bahaya wal Aqib. Kitab menjelaskan hukum-hukum perburuan, penyembelihan hewan kurban dan memberi makan. Wasaidu adapun lafaz said masdarun itu masdar utlika yang dimutlakkan punda pada lafaz ini ala ismil maf'uli untuk satu isim maf'ul, wa huwa adapun yang dimaksud dengan said al musayyidu yaitu hewan perburuan. Wa ma ay wal hayawanu adapun hewan al bari yang sebangsa darat al-maqul yang bisa dimakan alladzi qudira bidami awalihi ala zakatihi yang mampu untuk disembelih ay dagingnya maksudnya penyembelihannya pada katuhu takunu min alqihi, maka penyembelihannya itu dilakukan pada lehernya. Wa huwa ala unuqi adapun ini maksud dengan halaq yaitu di atas unuk. Wala batuhu ay bila mafruhatin maksudnya ada dan lubahnya dan kadang pada lubahnya. Asfalal unuki yaitu dimaksud dengan lubah yaitu bagian bawah unuk. Berkata-kata juga dimulimatin ada pun dekat itu dan dimulimatin dengan dan yang dimuliakan. Lugatan menurut lugah tabibu yaitu mengambil satu yang baik. Lima fiha min tabibi akmilahni pada satu hewan dari mengambil baiknya memakan itu daging. Al-madbahiyah yang disambung. Wasyar anda menurut syarat indatul hararatil gharizati ala wajhi maksusi. Dan dimaksud dengan syarat yaitu syarat itu menghilangkan suatu kepanasan yang panas yang melekat pada hewan tersebut dengan cara yang dikhususkan. Amal hayawanul ma'kulul bahri adapun hewan yang dimasak hewan laut yang bisa dimakan fayahilu ala sahihi maka boleh menurut pendapat sahih bila daging itu dimakan dengan tanpa disembelih. Wa ma aywal hayawanu alladzi lam yuqaddar bi dami awwalihi ala zakatihi adapun hewan yang tidak mampu untuk disembelih kasar dengan setting seperti hewan kambing yang liar pada katuhu akruhu, maka cara penyembelihannya itu dengan melukainya di fathil aini yaitu dengan dapat fathah ainnya akon diruhi dengan melukai sekiranya menghilangkan nyawanya hewan tersebut. Haitsu qadira alaihi sekiranya bisa dimanapun tempat. Ai fi ai maudi'in kana akru. Maksudnya dengan menyembelih pada bagian mana saja yang sekiranya bisa dilukai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ashabil Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz as-saidu adalah bentuk masdar yang dimutlakan untuk isim maf'ul yaitu al-masid. Semua binatang darat yang halal dimakan dan dapat disembelih. Lafaz qudira adalah dengan dibaca dhamma awalnya. Maka penyembelihan binatang tersebut adalah pada bagian tenggorokan yaitu atas leher atau pada tempat yang diberi kalung yaitu di bawah leher lafaz labbatihi dengan huruf lam dan ba yang disebut tasdid. Lafaz az-zakatu dengan huruf dal yang bertitik satu menurut lughat artinya membuat anak. Sebab setiap daging binatang yang dipotong untuk bisa menjadi enak adalah dengan disembelih. Sedangkan menurut syara ialah menghilangkan panas yang melekat pada hewan tersebut dengan cara tertentu. Adapun binatang laut yang dapat dimakan maka hukumnya halal dengan tanpa disembelih. Menurut pendapat yang sahih, sedangkan binatang yang tidak bisa dikuasai penyembelihannya. Lafaz al-qadar adalah dengan dibaca dhamma huruf awalnya. Seperti kambing,
peliharaan yang kemudian menjadi liar, atau unta yang lari mengejar, maka penyembelihannya dengan cara melukai anggota yang mempercepat kematiannya. Sekira seorang mampu melukainya di bagian mana saja. Lafaz akruhu adalah dengan dibaca fathah huruf ain. Dan selanjutnya ada keterangan dari Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang pasal ini. Pasal ini yang menyangkut dengan hewan, kurban dan makanan. Tetapi di sini saya akan hanya menjelaskan tentang hewan, kurban atau penyembelihan. Hewan yang boleh disembelih yaitu hanya berupa hewan darat. Sedangkan hewan laut itu tidak perlu disembelih menurut kaum atau pendapat yang sahih. Cara penyembelihannya yaitu dengan memutuskan tenggorokan, ya bahasa Arabnya al-hulkum, yaitu hulkum bahasa Arabnya, sedangkan bahasa Indonesia kerongkongan. Ada dua, yaitu hulkum ma'ruf, kerongkongan dan tenggorokan, maka itu wajib untuk dipotong saat penyembelihan. Sedangkan wadajain, dua nadi atau urat darah itu sunnah untuk dipotong. Jika tidak bisa menyembelih kerongkongan dan tenggorokan, maka cukup melukai hewannya saja, seperti sapi atau kambing yang jatuh ke dalam sumur, itu tidak wajib untuk menyembelih, sedang hanya saja melukai. Kalau hewan kambing itu dan sapi itu bisa bernafas, itu wajib untuk menyembelih. Maka melukai bagian anggota badan yang terlihat sekiranya sapi tersebut bisa mati. Jadi hewan itu ketika sudah tidak bisa dipotong atau tidak bisa disembelih, maka itu bisa dengan cara melukai hewannya, tidak harus menyembelih kerongkongan atau hulkum atau tenggorokan, hanya bisa melukai badannya, itu tak apa-apa. Hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan, mohon, karena masih sama-sama belajar. Kalau ada pertanyaan, isi kolom di bawah ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.